Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang etika komunikasi bisnis. Ya, kita melanjutkan materi tentang komunikasi bisnis yang kemarin. Ya, di bab ini kita membahas tentang etika komunikasi bisnis. Nah, bicara tentang etika, saya yakin kalian sudah bisa mempersepsikan apa itu etika komunikasi bisnis. Namun, agar lebih jelasnya lagi, kita simak video ini selengkapnya. Ya, etika komunikasi bisnis. Ya, apa yang dimaksud dengan etika? Coba kita perhatikan penjelasannya. Etika sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang dalam bentuk tunggal berarti kebiasaan, akhlak, moral, watak, perasaan, sikap atau perilaku. Nah, adapun dalam bentuk jamaknya berarti adat istiadat, kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat tertentu. Nah, etika secara umum adalah suatu pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia. Jadi, etika komunikasi bisnis adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia dalam menjalin komunikasi ke satu orang atau lebih dalam lingkup bisnis. Atau bisa diartikan sebagai penyampaian pesan dan berita antara komunikator dengan komunikan dengan memperhatikan perilaku, sikap yang baik dan yang tidak baik untuk dilakukan ketika berkomunikasi dalam lingkup bisnis. Nah, dalam berkomunikasi ada etika. Seperti dalam bahasa Inggris kita mengenal 5W dan 1H. Nah, 5W dan 1H. Etika yang pertama adalah who atau siapa. Mengetahui siapa yang diajak bicara, seperti pandangan mata agar kita menghargai lawan bicara. Ketika yang diajak bicara adalah seseorang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari kita, tentu pandangan mata kita harus penuh dengan rasa hormat. Begitu juga dengan ketika lawan bicara kita adalah orang yang lebih tua atau dituakan oleh kita, maka pandangan harus dengan mata yang penuh dengan keramahan dan hormat. Nah, kemudian yang kedua adalah what atau apa. Nah, lawan bicara harus tahu apa yang sedang dibicarakan. Karena jika tidak mengetahui apa yang dibicarakan pasti membuat kita merasa jengkel. Ya, jadi topiknya itu apa? Itu harus tersampaikan. Ya, lawan bicara harus tahu. Atau ketika kita menjadi lawan bicaranya pun, ya, kita harus tahu topiknya itu apa. Kita sedang membahas tentang apa sih gitu ya. Jadi antara komunikator dan komunikan saling connected ya, saling connect atau saling memahami isi percakapan. Nah, kemudian where, ya, yang ketiga adalah where atau di mana. Berkomunikasi harus tahu tempat. Jika berbicara pendapat tentang sesuatu yang tidak disukai, maka bisa saja orang sekitar kita merasa tidak suka dengan pendapat kita. Artinya kita harus tahu kondisi. Ini tuh lagi di mana? Pantas nggak kita membahas atau membicarakan tentang suatu topik itu? Suatu topik yang akan kita sampaikan. Ya. Jadi dalam etika komunikasi kita harus tahu tempat, where. Ya, di mana tempatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah when atau kapan. Nah, ini tidak mudah ya untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Ya, jadi ini pinter-pinternya kita melihat peluang atau melihat waktu, melihat situasi dan kondisi yang ada dengan apa yang dihadapi oleh lawan bicara. Jangan sampai kita melihat mungkin lawan bicara kita lagi agak sibuk ya, lagi banyak pekerjaan, tapi kita kemudian datang membicarakan sesuatu yang kemudian malah mengganggu pekerjaannya. Ya, artinya kita etika dalam komunikasi bisnis juga kita harus tahu waktu, kapan kita harus berbicara.
ya. Oke, kemudian why atau mengapa. Nah, pertanyaan ini agar bisa fokus kepada tujuan pembicaraan. Apa sih ya, yang kemudian menjadi tujuan kita? Mengapa kita membicarakan hal itu? Nah, gitu ya. Nah, kemudian itu adalah 5W dan selanjutnya ada 1H. 1H adalah how atau bagaimana. Nah, ya artinya bagaimana di sini adalah bagaimana cara kita menyampaikan. Jangan sampai kita salah menyampaikan atau salah dalam mengambil keputusan. Bagaimana kita seharusnya menyampaikan pesan atau topik itu dengan jelas agar bisa dipahami oleh seorang komunikan dengan baik. Nah, sebenarnya selain hal-hal 5W1H ini, ada beberapa etika dalam komunikasi antar manusia ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya yang penting juga, misalkan berbicara jujur atau tidak berbohong, dan bersikap dewasa atau tidak kekanak-kanakan ya. Kemudian ada juga misalkan lapang dada dalam berkomunikasi ya. Kita menghargai lawan bicara kita bergantian, jangan kita mau menang sendiri gitu ya. Nah, termasuk dengan menggunakan bahasa yang baik, ramah, sopan. Kemudian juga ada tingkah laku kita yang baik. Dan yang tak kalah penting juga adalah pakaian yang pantas sesuai keadaan, karena lawan bicara kita pasti akan menghargai kita ketika kita menggunakan pakaian yang sesuai dengan keadaan ya, artinya rapi dan pantas. Selanjutnya adalah prinsip etika komunikasi bisnis ya. Setidaknya ada 4 prinsip dalam etika berkomunikasi bisnis. Yang pertama adalah prinsip kejujuran. Ya, kejujuran ketika berkomunikasi dan bersikap. Nah, kejujuran ini merupakan poin penting dalam menjalankan usaha sekaligus membangun kepercayaan. Dalam berbisnis, kita wajib bersikap jujur dalam segala hal, mulai dari memberikan informasi dan menganalisis kekurangan perusahaan atau kelemahan kita. Nah, yang kedua adalah integritas. Integritas dapat diartikan sebagai konsistensi antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi apa yang kita pikirkan harus sama dengan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Ya, itulah salah satu bentuk integritas kita yang menjadi bagian dalam etika komunikasi bisnis. Nah, kemudian selanjutnya adalah menepati janji atau komitmen. Misalkan seorang pebisnis dapat dipercaya karena mampu memenuhi semua janji serta komitmennya yang pernah dibuat. Nah, dalam berbisnis kita tidak boleh asal membuat janji, tetapi saat diucapkan kita harus memenuhinya dengan baik. Ya, artinya menepati janji atau komitmen yang sudah kita buat. Nah, prinsip yang keempat adalah loyalitas. Loyalitas merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan komunikasi bisnis. Hal ini agar bisnis yang kita jalani dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik. Keloyalan dapat ditunjukkan dengan bekerja keras sesuai dengan visi misi perusahaan serta mampu membedakan urusan kantor dengan masalah pribadi. Nah, loyalitas juga dapat terlihat dari keseriusan kita mengembangkan bisnis yang kita jalani. Kemudian selanjutnya ada contoh teknik komunikasi bisnis yang baik. Yang pertama adalah menggunakan kata dan kalimat yang baik. Menggunakan kata dan kalimat yang baik tentu akan menjadi nilai positif terhadap penilaian rekan bisnis ya atau lawan bicara kita terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah gunakan bahasa yang mudah dimengerti lawan bicara. Nah, ini juga penting ya agar terjadi feedback yang baik ya, karena lawan bicara mengerti apa yang kita bicarakan ya, sehingga lawan bicara harapannya bisa memberikan satu feedback yang positif untuk kita. Nah, kemudian menatap lawan bicara dengan lembut ya. Jangan menatap dengan tatapan yang tajam, penuh curiga dan lain sebagainya. Tentu itu bukan suatu etika yang baik dalam melakukan komunikasi bisnis. Ekspresi wajah yang ramah dan murah senyum itu juga menjadi bagian dari etika ya. Gerakan tubuh yang sopan dan wajar ya, tidak dibuat-buat.
Ya, ada kata wajar di sini, ya biasa aja gitu ya. Yang wajar jangan berlebihan juga. Mungkin juga jangan terlalu ekspresif ya, karena mungkin nanti akan terkesan lebay atau tidak wajar gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah memakai pakaian yang rapi. Ini pakaian, lawan bicara akan merasa dihargai oleh kita ketika kita berpenampilan yang rapi, sopan ya. Pakaian mencerminkan diri kita. Ketika kita berpakaian rapi, maka lawan bicara juga akan menghargai kita ya. Nah, kemudian menerima segala perbedaan pendapat. Ini hal yang sering terjadi ketika terjadi komunikasi. Ya. Ketika terjalin komunikasi antara pihak komunikan dan komunikator, tentu tidak jarang mengalami perbedaan pendapat. Dan ini harus diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Ya, kemudian yang terakhir adalah menggunakan volume, nada dan intonasi suara serta kecepatan bicara yang baik. Volumenya juga harus diatur. Ketika di dalam ruangan, bagaimana volume suara kita seharusnya ya, nadanya bagaimana, intonasi suaranya juga bagaimana. Jangan sampai intonasi suara kita mengganggu atau terdengar sakit di telinga komunikan ya. Intonasi bicaranya diatur, kecepatan bicara, temponya juga jangan terlalu cepat. Agar apa? Agar pesan dapat dimengerti dan diterima dengan baik oleh komunikan atau rekan bisnis. Ya, itulah beberapa contoh teknik komunikasi bisnis yang baik. Sebelum saya tutup, ada sebuah kuis untuk kalian. Coba perhatikan gambar ini ya. Ada dua orang. Yang satu ya, pihak yang satu dia bilang bahwa gambar ini adalah angka 6. Sedangkan di pihak yang kedua dia mengatakan bahwa gambar ini adalah 9. Nah, apa arti gambar ini? Apa arti gambar di samping ini? Dan bagaimana seharusnya kita memaknai hal ini? Nah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.